Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Innahu man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Insyaallah kita melanjutkan kembali membaca tarjamah dari syarah Al-Adab Al-Mufrad, dan ini karya Syekh Dr. Muhammad Luqman As-Salafi hafizahullah ta'ala. Kita sudah memasuki tema nomor 267. Hati-hati dan cermat dalam segala hal. Hadis nomor 584. Beliau Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala mengatakan, Abu Ma'mar mengabarkan kepada kami, ia berkata, Abdul Waris mengabarkan kepada kami, ia berkata, Yunus mengabarkan kepada kami dari Abdurrahman bin Abi Bakrah. An Ashaj Abdul Qais qala, dari Ashaj Abdul Qais ia berkata, qala liyan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, inna fika la khuluqaini yuhibbuhumullah. Sesungguhnya pada dirimu terdapat dua sifat yang dicintai oleh Allah. Ini perkataan beliau SAW kepada Ashaj Abdul Qais. Qultu, aku bertanya, wa ma huma ya Rasulullah? Apa itu wahai Rasulullah? Apa dua akhlak tersebut? Qala, beliau bersabda, al-hilmu wal haya. Ya, kearifan jiwa dan rasa malu. Qultu, aku bertanya, qadiman kana au hadisan? Apakah itu dari dulu atau baru sekarang? Qala, beliau bersabda, qadiman, sudah dari dulu. Qultu, aku berkata, alhamdulillah alladzi jabalani ala khuluqaini ahabbahumullah. Alhamdulillah yang telah memberiku dua akhlak yang dicintai oleh Allah. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah, Imam Ahmad dan Imam An-Nasa'i. Dalam riwayat ini terdapat anjuran agar melakukan pengecekan, ya, ketelitian dalam semua urusan, ya, dan melakukan penelitian terhadap hasilnya. Ya. Kemudian juga keharusan berhias dengan sifat malu. Ya. Karena malu adalah bentuk perhiasan seseorang. Ya. Malu juga bentuk penampakan rasa syukur kepada Allah Azza wa Jalla atas segala nikmat dan karunia-Nya. Sehingga hendaknya kita berhati-hati, tidak hanya kaum Hawa, ya, tetapi juga kaum Adam, ya, tidak hanya perempuan tapi juga laki-laki, semuanya di zaman yang penuh dengan godaan medsos, ya, seseorang ingin nampak, kemudian melakukan tindakan-tindakan yang mengurangi rasa malu, mengurangi muru'ah, ya, mengurangi akhlak. Ya, ada yang joget-joget, ada yang, ya, tampil menarik perhatian lawan jenisnya dan seterusnya. Ini adalah berkurangnya rasa malu yang jika ini terus-menerus lama-lama hilang. Padahal rasa malu merupakan perhiasan seseorang. Ya, artinya jika seseorang sudah tidak ada rasa malu, hilang sudah perhiasannya. Apa yang diharapkan dari orang tersebut? Ya, ini hendaknya seorang muslim dan muslimah, ya,
berhati-hati membatasi diri dalam khususnya bermedsos, ya, yang sekarang begitu mudah orang tergoda kemudian menampakkan dirinya, ya, untuk mendapatkan mungkin sebuah keuntungan duniawi, ya. Maka silahkan menempuh jalan-jalan yang halal di dalam berbisnis, tetapi jangan lupa, ya, jaga perhiasan yang satu ini, yaitu rasa malu, ya. Dan tidak perlulah seorang wanita menampakkan kecantikan dirinya di medsos, ya, karena akan mengandung fitnah, dan fitnah wanita adalah fitnah yang besar, ya. Ittaqud dunya wattaqun nisa fa inna awwala fitnati bani Israil kanat fin nisa, kata Nabi. Ya, takutlah kalian terhadap dunia dan kaum wanita, karena sungguh awal mula fitnah Bani Israel terdapat pada kaum wanita. Sehingga hendaknya bagi wanita muslimah, apalagi yang sudah mengerti sunnah, hendaknya membatasi diri dalam bermedsos. Ya, silahkan jika mau share-share hal-hal yang bermanfaat, tapi pastikan itu betul-betul bermanfaat. Ya, jangan asal share saja tanpa mengetahui validitas sebuah berita misalkan, atau sebuah keilmuan, ya. Dan tidak perlu menampakkan raut wajah, apalagi video, apalagi sambil, ya, bergoyang-goyang dan seterusnya. Naudzubillah. Kemudian hadis nomor 585. Ali bin Abi Hashim mengabarkan kepada kami, ia berkata, Ismail mengabarkan kepada kami, ia berkata, Sa'id bin Abi Arubah mengabarkan kepada kami dari Qatadah, ia berkata, orang yang menjumpai delegasi yang menghadap kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya Abdul Qais dan Qatadah, menyebutkan Abu Nadrah mengabarkan kepada kami an Abi Sa'idin Al-Khudri qala, dari Abu Sa'id Al-Khudri ia berkata, qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam li Ashaj Abdul Qais, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Ashaj Abdul Qais, inna fika la khoslataini yuhibbuhumallah, sesungguhnya pada dirimu terdapat dua sifat yang dicintai oleh Allah. Al-hilmu wal-ana, yaitu sifat santun dan tenang. Ya. Hadis rawahu Muslim, ya, hadis sahih. Al-Ashad ini namanya adalah Al-Mundhir bin Al-Aid Al-Asri Al-Abdi. Ya. Adapun Al-Hilm, yaitu berakal, pelan-pelan dan menguasai diri, ya. Sedangkan al-anatu memastikan urusan dan tidak tergesa-gesa, ya. Ini ketenangan, sifat yang hendaknya dimiliki oleh setiap muslim. Jadi tenang di dalam menghadapi berbagai macam urusan, ya. Dan ini dua sifat yang dicintai oleh Allah, al-hilmu wal-anatu, yaitu sifat santun dan tenang, ya. Kandungan hadisnya, di dalamnya terdapat penetapan sifat mahabbah, sifat cinta bagi Allah Azza wa Jalla. Karena tadi disebutkan yuhibbuhumullah, yaitu dua sifat yang dicintai oleh Allah. Berarti Allah memiliki sifat mahabbah, sifat cinta, ya. Dan di sini ditetapkan oleh siapa? Oleh Rasulullah SAW dalam hadis ini. Rasulullah SAW menetapkan sifat mahabbah, yaitu cinta kepada Allah, ya, atau cinta yang dimiliki oleh Allah. Dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik, ya. Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil, ya. Allah mencintai orang-orang yang beriman, ya. Dan kita menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya, ya, dari sifat-sifat bagi Allah atau dari al-asma was sifat.
Taib. Yang kedua, akhlak ada yang sifatnya bawaan dan ada pula yang diperoleh melalui sebuah usaha. Ya, jadi ada yang sifatnya bawaan, ya, ada juga yang diperoleh melalui sebuah ya latihan. Ya. Makanya tadi di hadis pertama disebutkan qadiman kana au hadisan. Ya. Apakah itu dari dulu atau baru sekarang? Ini menunjukkan sebuah pertanyaan, apakah memang sudah dari dulu bawaan atau baru saja karena mungkin melalui fase umur dan seterusnya seseorang tambah matang, tambah sabar, ya kan? Apalagi sudah belajar agama, mengerti dalil-dalil kesabaran itu penting dan seterusnya, ya, sehingga mungkin yang tadinya ya tidak sabar atau kurang sabar menjadi sabar atau lebih sabar. Ya, jadi ada yang sifatnya sudah ada dari dulu bawaan, ada pula yang diperoleh melalui sebuah usaha. Ya. Sifat ketelitian, ya mungkin bisa jadi bawaan, ya. Sejak kecil dia teliti, dia hati-hati. Kalau ngerjain tugas dia nggak tergesa-gesa. Ini bagus, ya. Ketelitian, ya tidak tergesa-gesa. Ini bagus, ya. Jadi memang ada yang memang bawaan dan ada pula yang diperoleh melalui sebuah usaha, sebuah latihan. Ya. Kemudian hadis 586. Abdullah bin Abdul Wahhab mengabarkan kepada kami, ia berkata, Bishr bin Al-Mufaddal mengabarkan kepada kami, ia berkata, Qurrah mengabarkan kepada kami dari Abu Hamzah. An Ibnu Abbas qala, dari Ibnu Abbas ia berkata, qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam lil Ashaj. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Al-Ashaj. Ashaj Abdul Qais, yaitu Ashad bin Abdul Qais. Inna fika la khoslataini yuhibbuhumallah. Sesungguhnya pada dirimu benar-benar terdapat dua sifat yang dicintai oleh Allah. Al-hilmu wal anatu, yaitu sifat santun dan sifat tenang. Hadis riwayat Muslim, ya. Jadi sama, ya tadi sudah disebutkan. Kemudian hadis berikutnya 587. Qais bin Hafs mengabarkan kepada kami, ia berkata, Talib bin Hujair Al-Abdi mengabarkan kepada kami, ia berkata, Haddatsani Hud ibnu Abdullah ibni Sa'ad. Hud bin Abdullah bin Sa'ad mengabarkan kepadaku, Sami ajaddahu Mazidah Al-Abdi qala. Ia mendengar kakeknya yang bernama Mazidah Al-Abdi berkata, Ja'al Ashaj yamshi hatta akhadha biyadin Nabi sallallahu alaihi wasallam faqabbalaha. Al-Ashaj datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan berjalan kaki hingga ia meraih tangan beliau sallallahu alaihi wasallam lalu mencium tangan beliau sallallahu alaihi wasallam. Faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, Ama inna fika la khuluqaini yuhibbuhumallahu wa rasuluh. Ketahuilah sesungguhnya pada dirimu sungguh terdapat dua sifat yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Qala, ia bertanya, Jablan jubiltu alaihi au khuliqa ma'i. Apakah itu bawaan yang diberikan padanya atau buatan bersamaku? Qala la bal jablan jubilta alaihi. Ya. Beliau menjawab, tidak, bahkan itu adalah bawaan yang diberikan padanya. Qala, maka Ashad kemudian berkata, Alhamdulillah alladzi jabalani ala ma yuhibbullahu wa rasuluh. Segala puji bagi Allah yang memberiku sifat bawaan yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Taib. Namun dikatakan hadis ini adalah dhaif, ya. Di situ ada Hud bin Abdullah majhulul hal, yakni tidak dikenal. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibnul Qattan
dalam kitab Bayanul Wahmi. Diriwayatkan juga oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab At-Tarikh Al-Kabir dan At-Tabrani. Baik. Ya, karena di kitab yang lain, bukan di kitab Sahih Bukhari. Di sini disebutkan di dalam kitabnya At-Tarikh Al-Kabir. Ya, seperti kitab Al-Adabul Mufrad. Ya, dicampur atau bercampur di sana ada hadis yang sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif. Namun kalau di kitabnya Al-Jami'us Sahih atau yang dikenal dengan Sahih Al-Bukhari, maka di sana hadis-hadis yang sahih. Baik. Kemudian bab 268 melampaui batas. Hadis 588. Abu Nuaim mengabarkan kepada kami, ia berkata, Fitr mengabarkan kepada kami dari Abu Yahya, ia berkata, aku mendengar Mujahid an Ibnu Abbasin qala, dari Ibnu Abbas ia berkata, lau anna jabalan bagha ala jabalin ladukka al-baqi seandainya ada satu gunung berbuat melampaui batas terhadap satu gunung lainnya, berbuat dolim, niscaya gunung yang melampaui batas itu akan diluluh lantakkan. Ya. Hadis ini sahih li ghairihi, ya. Baik. Penjelasan katanya, bagha di sini itu i'tada, melampaui batas, atau zalama, ya, berbuat zalim. Maka al-baghi yaitu orang yang zalim dan tinggi hati. Tadi disebutkan ladukka, yaitu memecahkan dan menghancurkan. Ya. Dalam riwayat ini terdapat peringatan untuk tidak berbuat kezaliman. Dan akibat perbuatan zalim ini adalah kehancuran dan kebinasaan. Jangankan manusia, bahkan gunung pun, ya, di situ ada konsekuensinya. Ya. Dan kelak di akhirat semuanya akan mengambil bagian dari kisosnya. Tatkala di dunia ada seseorang yang didolimi, dia bisa mengambil kisosnya ketika di akhirat kelak. Bahkan disebutkan dalam sebuah riwayat, kambing yang tidak bertanduk dia akan, ya, bisa mengambil kisosnya kepada kambing yang bertanduk. Yang dulu ketika di dunia, kambing yang tidak bertanduk didolimi, ditanduk begitu saja tanpa ada kesalahan, kan gitu. Cuman ketika binatang-binatang itu mengambil kisosnya dan sudah rampung, maka mereka akan menjadi debu, akan menjadi tanah, ya. Berbeda dengan, ya, manusia. Maka di sana ada konsekuensi, ya, ada kenikmatan di surga dan ada azab di neraka. Disitulah orang-orang kafir kemudian sedih, ya. Dia mengatakan, ya laitani kuntu turaba, ya, seandainya aku seperti binatang itu menjadi turab, menjadi tanah. Ya, karena sudah para hewan itu ketika kisosnya sudah ditunaikan, dia menjadi tanah. Tidak masuk surga, tidak masuk neraka. Dan itu yang diinginkan oleh orang-orang kafir. Karena mereka mengerti, mereka begitu ketakutan dengan konsekuensi yang akan mereka tanggung di neraka jahanam selama-lamanya. Sehingga mereka pengen menjadi seperti binatang, menjadi tanah saja setelah dijalankan kisos, setelah ditunaikan kisosnya di akhirat. Maka jangan sampai, ya, seorang yang hidup di dunia ini mengatakan di akhirat kelak, ya laitani kuntu turaba, ya. Maka mumpung masih ada waktu, ada kesempatan, ada umur, hendaknya seorang beriman kepada Allah, ya, Rabb yang telah menciptakan kita semuanya, ya, satu-satunya Tuhan yang berhak disembah, ya. Taib. Kemudian hadis 589, Muhammad bin Salam mengabarkan kepada kami, ia berkata,
Ismail bin Ja'far mengabarkan kepada kami dari Muhammad bin Amr dari Abu Salamah. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ihtajjatin naru wal jannah. Neraka dan surga saling berbantah. Faqalatin nar yadkhuluni al-mutakabbirun wal mutajabbirun. Neraka berkata, yang memasukiku adalah orang-orang sombong dan orang-orang zalim. Wa qalatil jannah, dan surga berkata, la yadkhuluni illa ad-du'afa'u wal masakin. Tidak memasukiku kecuali orang-orang lemah dan orang-orang miskin. Faqala lin-nar anti azabi. Lalu Allah berfirman kepada neraka, engkau adalah azabku. Antaqimu biki mimman syi'tu. Denganmu aku akan mengadab siapa yang aku kehendaki. Wa qala lil jannah, dan Allah berfirman kepada surga, anti rahmati, engkau adalah rahmatku. Arhamu biki man syi'tu. Denganmu aku merahmati siapa yang aku kehendaki. Hadis rawahul Bukhari wa Muslim. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Naam. Ikhtajja maknanya saling berdebat. Al-mutajabbirun yaitu orang-orang yang sombong. Dan ini sudah berlalu pada hadis nomor 554 ya. Dulu sudah pernah ada yang semisal dengan ini ya. Hadis 554 ya. Sedikit kita flashback ya. Di sana ada kandungan, ini adalah dalil bahwa surga dan neraka adalah makhluk yang tidak akan habis dan tidak akan binasa ya. Kemudian sombong adalah jalan menuju neraka, sedangkan tawadhu kepada Allah adalah penyebab mendapatkan rahmat Allah dan sebab untuk bisa masuk surga. Kemudian Allah Ta'ala menciptakan penghuni untuk surga dan juga menciptakan penghuni untuk neraka. Dan keduanya ini akan dipenuhi ya dengan izin Allah Azza wa Jalla. Ya, sudah ada atau akan ada orang-orang yang menjadi penduduk surga dan menjadi penduduk neraka. Semoga Allah menjaga kita dari neraka dan memasukkan kita ke dalam surganya. Baik. Kemudian hadis 590. Utsman bin Saleh mengabarkan kepada kami, ia berkata, Abdullah bin Wahab mengabarkan kepada kami, ia berkata, Abu Hani Al-Khaladi mengabarkan kepada kami dari Abu Ali Al-Janbi, an Fudalah ibn Ubaid, dari Fudalah bin Ubaid, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, salasatun la yus'alu anhum. Ada 3 orang yang tidak ditanya. Maksudnya tidak ditanya pada hari kiamat karena dosanya sehingga binasa. Ya. Jadi ketika terjadi hisab, ini orang enggak ditanya. 3 golongan ini. Rajulun faraqal jamaah wa asa imamahu famata asiyan. Golongan pertama adalah orang yang memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin dan bermaksiat, membangkang kepada imamnya, lalu dia mati dalam keadaan melawan. Fala tas'al anhu, maka dia tidak ditanya. Wa amatun aw abdun abiqa min sayyidihi. Golongan yang kedua, budak laki-laki atau perempuan yang melarikan diri dari tuannya. Umra'atun ghaba zawjuha wa kafaha ma'unatad dunya fatabarrajat wa tamarrajat ba'dahu. Kemudian yang ketiga, seorang istri yang ditinggal pergi oleh suaminya, sementara suaminya itu memberinya biaya hidup
lalu dia memamerkan kecantikannya untuk orang lain setelah itu. Wa salasatun la yus'al anhum. Ya. Tadi redaksinya fala tas'al anhu ya, fala yus'al anhu ya, kurang lebih. Di sini sebutkan wa salasatun la yus'al anhum. Dan 3 orang lainnya yang tidak ditanya pada hari kiamat karena dosanya sehingga mereka binasa. Yang pertama, rajulun naza'allahu rida'ahu. Yaitu orang yang merampas pakaian Allah. Fa inna rida'ahu al-kibriya. Fa inna rida'ahu al-kibriya. Ya. Karena sesungguhnya pakaian Allah adalah kesombongan. Dan itu tidak boleh dikenakan kecuali oleh Allah. Sifat sombong itu hanya milik Allah, tidak boleh dimiliki oleh selain Allah. Wa izarahu izzuhu. Dan kainnya adalah kemuliaan dan keagungannya. Kemudian yang kedua, wa rajulun syakka fi amrillah. Seseorang yang ragu terhadap zat Allah. Wal qanutu min rahmatillah, dan orang yang putus asa dari rahmat Allah. Ini yang ketiga. Ya. La yus'al anhum maknanya ya ini tidak perlu ditanya tentang mereka bahwa mereka termasuk orang-orang binasa. Ya. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Al-Hakim. Adapun makna dari faraqal jamaah, memisahkan diri dari para sahabat dan kaum muslimin. Fatabarrojat wa tamarrojat ba'dahu. Ini menampakkan perhiasan dan kecantikannya kepada laki-laki asing, yaitu seorang istri yang ditinggal oleh suaminya, kebutuhannya sudah dicukupi, kemudian istri ini malah ya bermaksiat, ya, bertabarruj, menampakkan kecantikan perhiasannya kepada laki-laki yang bukan haknya, ya, bukan kepada suaminya. Wa salasatun la yus'al anhum, ini pengulangan ungkapan atau kalimat. Ini mengandung faedah, yaitu sebagai penegasan ya, tentang ilmu dan penjelasan tentang sebuah hukum. Naza'allaha rida'ahu, yaitu orang yang sombong dan merasa hebat, berarti telah merampas salah satu sifat Allah Azza wa Jalla, yaitu sifat kesombongan yang khusus dimiliki oleh Allah. Orang seperti ini akan mendapatkan kehinaan dan kerendahan di dunia, dan di akhirat akan mendapat siksa neraka. Syakka fi amrillah, yaitu ragu tentang zat Allah. Sedangkan al-qanut bermakna putus asa. Dalam hadis ini terdapat penjelasan tentang 6 macam manusia yang akan binasa pada hari kiamat kelak. Ya, tanpa ditanya terlebih dahulu tentang amal mereka. Ya, ketika yaumul hisab, ya, tanpa ditanya terlebih dahulu tentang amal mereka, ya, mereka adalah manusia-manusia yang binasa pada hari kiamat. Keenam golongan manusia tersebut tadi telah disebutkan di dalam hadis ini. Maka hendaknya kita berhati-hati, ya, jangan masuk kepada, jangan menjadi salah satu dari 6 manusia yang binasa di hari kiamat kelak ini, bahkan tanpa ditanya terlebih dahulu tentang amal mereka. Ya. Bisa jadi ada orang yang dari 6 ini dia masuk 2 sifat, misalkan naudzubillah min dzalik, tidak hanya 1. Ya. Dia sombong, kemudian dia juga membangkang kepada penguasa yang sah. Ya. Kemudian melepas baiat dari penguasa, ya. Al-khuruj ala wulatil umur, ini perbuatan yang diharamkan di dalam ya, agama Islam. Ya. Penguasa muslim, ya, kita wajib taat kepada penguasa muslim. Ya, tentu dalam hal-hal yang dibolehkan kita untuk taat kepadanya atau diperintahkan untuk taat kepadanya, dalam kebaikan-kebaikannya, dalam aturan-aturan yang tidak bertentangan dengan syariat, kita wajib taat sedolim apapun penguasa tersebut. Ya. Sedolim apapun penguasa tersebut, dengan cara apapun penguasa tersebut menduduki tampuk kekuasaannya, baik dengan cara yang
diperbolehkan menurut syariat atau dengan cara yang tidak diperbolehkan menurut syariat. Maka ketika seseorang sudah disahkan menjadi seorang penguasa dalam sebuah negeri, dia seorang muslim, dengan cara apapun dia mendapatkan kekuasaan tersebut, maka kita sebagai kaum muslimin wajib taat, as-sam'u wa ta'ah, kita mendengar dan taat kepada penguasa tersebut untuk taat dalam hal-hal kebaikan. Ya. Walaupun dia mungkin penguasa yang dolim sekalipun. Tetapi ketika ada hal yang tidak bertentangan dengan syariat, kita wajib mentaatinya ketika diperintahkan oleh penguasa tersebut. Bukan seperti pandangan sebagian orang yang tidak ada ketaatan sama sekali. Kecuali jika penguasanya misalkan tatbikus syariah, mi'ah fil mi'ah, yaitu melaksanakan syariat 100%. Biasanya kata-kata tatbikus syariah itu mereka identikkan dengan hukum rajam dilaksanakan, hukum potong tangan dilaksanakan, ya, hukum kisos dilaksanakan. Biasanya seperti itu. Ya. Bahkan tidak perlu hukum itu dilaksanakan, misalkan jika penguasanya seorang muslim dan dia menyuruh kepada kebaikan, kenapa tidak ditaati? Bukankah misalkan itu sebuah kebaikan dan tidak melanggar syariat? Kenapa harus nunggu mereka harus melaksanakan hukum tadi dulu yang kita sebutkan, rajam, potong tangan, kisos? Padahal tatbikus syariah itu luas sekali. Ya. Salat 5 waktu berjamaah di masjid bagi kaum laki-laki, ini salah satu tatbik syariah yang agung. Dan alhamdulillah di negeri ini penguasa kita tidak melarangnya. Nikmat yang besar. Nikmat yang besar. Adzan bersahut-sahutan berkumandang, ya, di kota kita. Bahkan hampir di seluruh negeri ini. Ini nikmat yang besar. Allah masih memilih negeri kita, negeri yang di dalamnya masih terdengar suara adzan, suara iqamah, salat 5 waktu ditegakkan. Bukankah ini tatbik syariah dan bahkan tatbik syariah yang agung? Ya. Maka kita wajib mensyukurinya. Sekali lagi, tatbik syariah bukan terbatas pada rajam, potong tangan, kisos. Ya. Bahkan syiar-syiar Islam masih menggema di negeri ini, kita wajib mensyukurinya. Di antaranya apa? Salat 5 waktu, ya, syiar Jum'ah, ya, ibadah salat Jumat, kemudian salat Idul Fitri, Idul Adha. Ya. Ini menunjukkan masih banyak kebaikan di negeri ini, kita mensyukurinya. Mudah-mudahan Allah menambah nikmatnya atas negeri ini. Maka jangan menjadi seorang hamba yang tidak bersyukur kepada Allah, ya, kemudian malah melaksanakan hal-hal yang bertentangan dengan syariat seperti keluar dari ketaatan kepada penguasa. Kemudian dalam hadis berikutnya 591, Hamid bin Umar mengabarkan kepada kami, ia berkata, haddatsana Bakkar ibnu Abdul Aziz an abihi an jaddihi. Bakar bin Abdul Aziz mengabarkan kepada kami dari ayahnya, dari kakeknya. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, kullu dunubin yuakhirullahu minha ma syaa ila yaumil qiyamah. Setiap dosa ditunda oleh Allah selama yang Dia kehendaki hingga hari kiamat. Illa al-baghya, ya, kecuali dosa perbuatan zalim, wa uquqal walidain, durhaka kepada kedua orang tua, au qati'atar rahim, atau memutuskan tali silaturahmi, yu'ajjilu li sahibiha fid dunya qabla al-maut, akan disegerakan adabnya bagi siapa yang melakukannya di dunia sebelum dia mati. Ya. Hadis ini sahih, ya, diriwayatkan oleh Al-Hakim, ya, diriwayatkan juga oleh Al-Hakim. Taib. Sudah berlalu pada hadis nomor 29. Mungkin kita bisa flashback ke belakang, ya, apa yang bisa kita ambil dari pelajaran ini. Di sana ada beberapa kandungan, yaitu penetapan bahwa hukuman pelaku kezaliman
dan pemutus tali silaturahmi akan disegerakan di dunia azabnya sebelum mendapatkan balasan di akhirat kelak. Jadi double. Ya. Di dunia mereka yang berbuat memutus tali silaturahmi atau durhaka kepada kedua orang tua, di dunia akan merasakan azabnya sebelum di akhirat yang lebih parah, yang lebih dahsyat. Kemudian ada juga pelajaran haramnya menentang penguasa. Haramnya menentang penguasa. Yang ketiga, menyambung tali silaturahmi adalah kewajiban dan memutusnya merupakan dosa besar. Ya. Taib. Maka hendaknya kita berhati-hati dari hal-hal yang disebutkan dalam hadis ini tadi, yaitu berupa dosa-dosa. Al-baghyu maknanya adalah kezoliman. Maksudnya adalah kezoliman yang dilakukan oleh seseorang keluar melawan penguasa atau perbuatan sombong. Ya. Dan ini banyak yang tidak melaksanakan. Ya. Karena sebagian kaum muslimin memahaminya bahwa maksud dari keluar melawan penguasa yaitu penguasa yang menerapkan tatbik syariah, katanya seperti itu. Padahal sekali lagi, ya, penguasa muslim, zalim apapun dia, maka wajib ditaati dalam kebaikannya. Ya, walaupun dia seorang yang zalim sekalipun. Bahkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi SAW bersabda, "Man khala'a yadan min ta'atin laqiyallahu yaumal qiyamah la hujjata lahu." Barang siapa yang memberontak atau yang telah melepaskan ketaatan dari seorang imam, ya, laqiyallahu yaumal qiyamah la hujjata lahu, maka dia akan menjumpai Allah pada hari kiamat, tidak ada hujjah baginya, tidak ada udzur, tidak ada alasan yang dapat diterima darinya atas dosanya sudah melepaskan ketaatan dari seorang penguasa. Wa man mata wa laysa fi 'unuqihi bai'ah mata mitatan jahiliyah. Dan barang siapa yang mati sedangkan di atas lehernya atau padanya tidak ada bai'ah kepada imam yang sah, maka matinya adalah mati jahiliyah. Hadis riwayat Muslim, hadis yang sahih. Maksud mati jahiliyah adalah ya matinya dalam kesesatan. Ya. Mata ala dhalalah, mati di atas kesesatan seperti matinya orang-orang jahiliyah di atas kesesatan. Bukan berarti mereka keluar dari Islam, tidak. Ya. Dan ini sebuah ancaman yang mengerikan, ya. Maka keluar dari penguasa atau dari ketaatan, ya, keluar dari ketaatan terhadap penguasa itu sebuah dosa besar. Ya, hendaknya berhati-hati, ya, jangan semangat membara kemudian salah jalan ternyata. Ya, maka perlu kita sebelum bertindak, sebelum berbuat, sebelum berkata, hendaknya ya dibangun ini semua di atas ilmu sehingga kita bisa kuat di dalam bertindak, ada dasar dalilnya, ya, tidak sembarangan. Qati'atur rahim maknanya memutus hubungan kekerabatan. Kandungan hadisnya adalah, hadis ini mengandung peringatan agar tidak berbuat zalim. Ya, dan di antara perbuatan zalim itu apa? Tadi, ya, tidak taat kepada penguasa, melepaskan baiat atau ketaatan dari penguasa. Baiat sendiri adalah yaitu sebuah sikap iltizam, menepati untuk apa? Untuk berbuat ketaatan kepada Allah. Ya. Dengan seorang muslim taat kepada penguasa, sesungguhnya dia taat kepada Allah. Namun harus digarisbawahi taat ini dalam hal yang tidak bertentangan dengan syariat. Ya. Maka sedolim apapun seorang penguasa muslim, ketika memerintahkan sebuah kebaikan, kita wajib mentaatinya. Ya. Kalau menunggu seseorang perfect sempurna dulu, 100% tidak ada kedolimannya, tatbikus syariah mi'a fil mi'ah, tatbik syariah, menerapkan syariat 100%,
itu hampir-hampir mustahil, nggak ada, apalagi zaman sekarang. Ya. Dan di antara usul akidah Ahlussunnah wal Jamaah, ya, dasar daripada akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah ta'ah ulatil umur wa injaru wa dhalamu, yaitu mentaati penguasa walaupun mereka berbuat aniaya dan dolim. Selama mereka seorang muslim memerintahkan kebaikan misalkan, maka ya wajib kita untuk as-sam'u wa ta'ah. Ya, walaupun mereka berbuat aniaya dan dolim kepada rakyat. Jadi hadis ini mengandung peringatan agar tidak berbuat dolim, agar tidak berbuat durhaka kepada kedua orang tua, dan agar tidak memutus hubungan silaturahim. Balasan bagi orang yang melakukannya akan disegerakan di dunia sebelum dia meninggal. Maka semoga kaum muslimin banyak belajar, ya, membaca, ya, tuntunan yang ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, membaca hadis-hadis akhlak, hadis-hadis adab, termasuk juga tentang akidah yang sangat penting, sehingga mereka tidak gampang untuk apa? Semangat, ya, emosional, kemudian melaksanakan tindakan-tindakan anarkis di jalan-jalan, demonstrasi dan seterusnya, yang justru malah merugikan diri sendiri, merugikan masyarakat, merugikan, ya, kota mereka sendiri, ya, mencekam ketakutan, ya kan, keadaan menjadi sulit, bahkan bisa jadi kemudian harga-harga naik, kondisi tidak aman, tidak nyaman, ya, ini karena al-jahlu, karena kejahilan terhadap din, terhadap agama. Maka Ahlussunnah adalah kaum yang tenang di dalam menghadapi itu semuanya. Kenapa? Karena mereka dipandu oleh para ulama berdasarkan ilmu yang sesuai dengan pemahaman salafus saleh. Ya, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan taufik kepada kita semuanya dan memberikan kita istiqomah di atas manhaj salaf. Taib. Taib, sedikit lagi. Hadis 592, Muhammad bin Ubaid bin Maimun mengabarkan kepada kami, ia berkata, Miskin bin Bukair al-Hadza al-Harrani mengabarkan kepada kami dari Ja'far bin Burqan an Yazid bin al-Asam, dari Yazid bin al-Asam, qala, ia berkata, Sami'tu Abu Hurairah yaqul, aku mendengar Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Yubsiru ahadukum al-qadata fi aini akhihi, salah seorang dari kalian dapat melihat kotoran kecil di mata saudaranya. Wayunsa al-jadla, wayunsa, ya, di sini kata-katanya wayunsa al-jadla, tetapi dia lupa akan tonggak pohon, awil jid'a, atau batang kayu, fi aini nafsihi, yang ada di pelupuk matanya sendiri. Qala Abu Ubaid, al-jadalu al-khoshbah al-aliyah al-kabirah. Ya. Taib. Di sini disebutkan bahwa al-jadal yaitu al-khoshbah, ini kayu yang tinggi, yang besar. Ya. Di pohon atau batang kayu itu tidak nampak walaupun dia besar. Dan itu dekat dengan orang tadi. Ya. Al-qodah maknanya sesuatu yang jatuh ke mata, itu air atau minuman baik berupa jerami atau sejenisnya. Al-jid'u maksudnya adalah pangkal pohon korma. Hadis ini sahih mauquf, ya, diriwayatkan oleh Ahmad dalam kitab Az-Zuhad. Ini Imam Ahmad meriwayatkan dalam kitabnya yaitu Az-Zuhad, dan juga Ibnu Abi Dunya dalam kitab As-Somtu. Ya. Dan ini terdapat di dalam silsilah ahadits sahihah karya Syekh Albani rahimahullah taala. Ini hadis tentang atau menjadi salah satu peribahasa yang beredar di kalangan orang-orang Arab, ya, beredar luas. Yaitu seseorang karena kekurangan dirinya dan cintanya kepada dirinya sendiri, senang memperhatikan aib saudaranya hingga dia mengetahuinya meskipun aib tersebut sudah disembunyikan. Di sisi lain, dia melupakan aibnya sendiri meskipun sudah tampak jelas dan tidak tersembunyi lagi. Dan ini termasuk perbuatan paling buruk dan paling busuk, ya. Dan ini di kita juga ada pepatahnya, ada peribahasa tentang ini. Kuman di seberang lautan tampak, sedangkan gajah di belubuk mata tidak tampak. Ya. Ternyata di Arab juga ada peribahasa yang seperti
seperti ini, dan ini populer di kalangan orang Arab ya. Ya. Dari sini kita hendaknya lebih banyak ya melihat ke dalam ya, melihat kekurangan kita, tidak perlulah kita melihat kekurangan orang lain ya. Melihat kekurangan kita yang mungkin sangat banyak dibandingkan kekurangan orang lain, sehingga kita selamat, hati kita selamat ya. Dan dulu pernah kita bahas tentang pentingnya sifat taghaful. Apa itu taghaful? Ya sikap santai, cuek terhadap kesalahan orang lain atas diri kita. Jika itu kesalahan yang tidak berarti, ya sudah dicuekin aja, dimaafin aja. Ya. Kecuali jika itu kaitannya dengan akidah seseorang, kita wajib memberikan nasihat. Ya, kalau dia ngeyel, kita wajib menegurnya dengan tegas ya. Karena kasihan jika ada orang yang akidahnya bermasalah diingatkan masih ngeyel, ya kasihan ya. Pun ketika kita berada di rumah dengan keluarga kita, dengan istri kita, atau seorang istri dengan suami, sikap taghaful ini penting agar hal-hal yang kecil yang tidak menodai agama seseorang ya tidak perlu terlalu diperhatikan sehingga menimbulkan keributan dalam hidup rumah tangga. Misalkan seorang suami pulang, kondisi rumah masih berantakan, kita tahu istri capek yang ngurusin anak-anak di rumah, ya sudah cuekin aja. Insya Allah ini hal yang biasa ya, tidak perlu diungkit. Masya Allah ini rumah berantakan gimana, kemudian diungkit terus. Nah, ini malah hal-hal yang awalnya sepele menjadi besar ya. Beda jika misalkan seorang istri dibangunkan nggak mau bangun untuk sholat, ya kita wajib untuk menasihatinya dengan tegas. Kita wajib memarahinya jika dia masih ngeyel nggak mau sholat, karena ini menyerang agama seseorang ya. Saya taghaful, terserah istri mau sholat atau tidak, taghaful itu baik ya, ini salah ya. Taghaful dalam hal yang tidak mencederai agama dan akhlak seseorang. Seperti tadi, kondisi rumah yang masih berantakan ketika seorang suami pulang, ya taghaful saja, husnudzon bahwa istri sedang capek ya. Dan kalau nggak salah ketika rumah itu banyak mainan anak yang berantakan, ini baik. Kenapa? Menunjukkan anaknya ini aktif. Namun ketika rumah kok bersih-bersih saja, rapi-rapi saja, ini jangan-jangan anaknya ketakutan, trauma sehingga anaknya tidak berani untuk bermain-main di rumahnya, sehingga rapi terus mainannya nggak disentuh. Nah, ini juga harus berhati-hati ya terkait dengan kondisi psikologis anak-anak di rumah. Biarkan anak main sesuai dengan usianya, dan memang demikian kondisinya, mesti akan berantakan. Nah, hendaknya ini menjadi bagian dari taghaful kita semuanya, seorang suami dan istri, sehingga tidak mempermasalahkan hal-hal yang sepele ini, dan itu insya Allah tidak mengganggu akidah atau agama atau akhlak seorang suami atau seorang istri kan gitu. Ya, berbeda jika itu kaitannya dengan masalah yang bisa menodai agama atau akhlak seseorang, maka harus dinasihati, dihentikan perkara tersebut. Wallahu taala a'la wa a'lam. Ini yang kita sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.